Belajar menjalani hidup dengan sadar. Pernahkah kamu berhenti sejenak dan menyadari satu hal sederhana? Hari ini sudah sangat jauh dari hari pertama kamu bermimpi. Bukan karena kamu tidak berusaha, bukan karena kamu malas, tetapi karena hidup terus berjalan. Sementara kita sering menjalaninya tanpa benar-benar sadar. Kita mengejar banyak hal. Kita bertahan. Kita menyesuaikan diri. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan pelan. Sebenarnya, untuk apa semua ini? Bagian 1. Dunia tidak menjanjikan makna. Jika kita melihat dunia apa adanya, kita akan sadar bahwa dunia tidak pernah berjanji akan stabil. Kita membangun sesuatu dengan susah payah, namun suatu hari bisa runtuh begitu saja. Kita menjaga hubungan, tetapi waktu, ego, dan keadaan bisa mengubah segalanya. Kita merawat tubuh, namun usia, penyakit, dan kelemahan tetap datang. Bukan karena kita gagal, bukan karena kita kurang usaha, tetapi karena memang begitulah sifat dunia. Dunia tidak dirancang untuk memberi kepuasan yang bertahan lama. Ia terus bergerak, terus berubah, tanpa bertanya apakah kita siap atau tidak. Maka jika kita menggantungkan makna hidup sepenuhnya pada dunia luar, kita akan sering merasa lelah dan kecewa. Bagian 2, jika makna tidak diberikan, maka dipilih. Namun justru disinilah letak kebebasan manusia. Mungkin hidup memang tidak datang dengan makna bawaan. Tidak ada tujuan kosmis yang tertulis rapi sejak kita lahir. Tetapi itu berarti satu hal penting. Kita memiliki kesempatan untuk memilih makna hidup kita sendiri. Pertanyaannya bukan lagi, apa makna hidup? Melainkan, makna seperti apa yang ingin aku berikan pada hidup ini? Karena waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas, perhatian kita terbatas. Kita tidak bisa mengurusi semua hal, tidak bisa memikul semua konflik. Kita harus memilih mana yang benar-benar penting. Makna lahir dari pilihan itu. Bagian 3, masalah terbesar manusia. Ada satu pengalaman yang hampir dimiliki semua manusia. Kita menginginkan kebahagiaan, namun sering berakhir dengan penderitaan. Niatnya ingin bahagia, usahanya keras, tetapi hasilnya justru stres, kekecewaan, dan konflik. Ini bukan karena manusia jahat, bukan karena niatnya salah, melainkan karena cara mencarinya keliru. Selama kita tidak memahami cara kerja pikiran kita sendiri, kita akan terus mengulang pola yang sama, mengharapkan hasil berbeda dari kebiasaan batin yang sama. Disinilah praktik batin menjadi penting. Bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk memahami diri sendiri. Bagian 4, belajar melihat batin. Ketika seseorang mulai mengamati pikirannya sendiri, ia akan menyadari sesuatu yang sederhana namun mendalam. Pikiran ini tidak diam. Ia terus menciptakan cerita, terus menilai, terus bereaksi. Dan kabar baiknya adalah, kita tidak selalu harus mengikuti semua itu. Dengan kesadaran, kita mulai melihat jarak antara diri dan pikiran. Kita belajar bahwa tidak semua pikiran harus dipercaya. Tidak semua emosi harus diikuti. Tidak semua dorongan harus diwujudkan. Sedikit demi sedikit, batin menjadi lebih ringan. Tekanan berkurang. Kejelasan mulai muncul. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara kita berhubungan dengan dunia berubah. Bagian 5, makna sebagai proses, bukan hasil. Makna hidup bukan sesuatu yang ditemukan sekali lalu selesai. Ia dibangun setiap hari. Setiap kali kita memilih untuk belajar dari kesalahan, menahan diri untuk tidak menyakiti, bersikap jujur meski tidak nyaman, dan tetap bertahan tanpa membenci. Disitulah makna hidup tumbuh.
Makna tidak selalu berbentuk pencapaian besar. Seringkali ia hadir dalam kualitas batin saat menjalani hal-hal kecil. Tanggung jawab sehari-hari, kesabaran dalam kesulitan, dan ketulusan dalam niat. Semuanya bisa menjadi bagian dari latihan hidup. Tidak ada waktu yang benar-benar sia-sia jika kita menggunakannya untuk bertumbuh. Penutup, cepat atau lambat, kita semua akan sampai pada batas hidup. Bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disadari. Karena ketika kita sadar bahwa waktu terbatas, kita mulai berhenti menunda hal-hal yang penting. Kita mulai bertanya dengan lebih jujur, apa yang benar-benar layak diperjuangkan, dan apa yang sebenarnya bisa dilepaskan. Tidak semua hal perlu dimenangkan. Tidak semua perdebatan perlu dimenangkan. Tidak semua keinginan harus dipenuhi. Sebagian hal cukup dipahami, sebagian cukup diterima, dan sebagian lagi cukup dilewati. Hidup tidak selalu menjadi lebih mudah, tetapi batin bisa menjadi lebih lapang. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan dunia, namun kita bisa belajar mengelola cara kita meresponsnya. Dan disitulah latihan hidup berlangsung. Bukan untuk menjadi manusia yang sempurna, melainkan menjadi manusia yang lebih sadar. Sadar saat memilih, sadar saat berbicara, sadar saat bertindak, dan sadar saat melepaskan. Mungkin makna hidup tidak pernah datang sebagai jawaban besar. Ia hadir pelan-pelan dalam cara kita menjalani hari demi hari. Dalam kesabaran yang tidak terlihat. Dalam niat baik yang tidak dipuji. Dalam pilihan kecil yang tidak disorot siapapun. Dan ketika suatu hari kita menoleh ke belakang, kita bisa berkata dengan tenang, aku sudah berusaha hidup dengan sadar. Jika tulisan ini terasa dekat, mungkin bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu sedang sadar. Kalau kamu ingin terus belajar hidup dengan lebih tenang dan jujur, silakan ikuti kanal ini. Tidak untuk menjadi sempurna, hanya untuk berjalan sedikit lebih sadar, hari demi hari. Terima kasih sudah menyimak.